wirausaha. Di sini ada nggak yang bisnisnya lagi mengalami masalah gonta-ganti karyawan dalam waktu yang singkat? Misalnya, karyawan belum lama direkrut, terus udah minta resign. Dan pas kita ganti lagi, resign lagi, begitu aja siklusnya. Kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Apakah memang ngurusin bisnis itu rumit banget kayaknya, sampai mempertahankan karyawan aja repot? Kali ini saya, Christine Cecilia, akan mengajak sahabat wirausaha untuk membahas gimana sih caranya mengelola karyawan atau SDM secara efektif, supaya kita nggak terus-terusan bongkar pasang tim. Nah, di sebelah saya sudah ada Ibu Dewi Meisari Haryanti, co-founder dan chief editor UKM Indonesia.id yang juga mengelola berbagai sektor bisnis lain dengan lebih dari 100 anggota tim. Halo Ibu Dewi, apa kabarnya? Baik, terima kasih Mbak Cecil, halo juga. Wah, saya sangat tersanjung sekali bertemu dengan Ibu Dewi yang sangat ceria kelihatannya hari ini ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang ini kan Mbak Dewi mengelola lebih dari satu bisnis, Betul. yaitu di UKM Indonesia.id dan juga ada 2 bisnis lainnya. Pastinya kan jumlah timnya nggak sedikit ya, Bu? Lumayan, alhamdulillah. Nah, waktu di awal mengembangkan bisnis nih, Bu, apakah Bu Dewi langsung merekrut banyak karyawan atau mulai dari tim yang kecil dulu? Oke, bisnis pertama itu UKM Indonesia.id ya. Saya itu punya filosofi keyakinan, bisnis itu kalau diibaratkan benda bisa berdiri tegak itu minimal kakinya 3, kayak tripod kamera gitu. Kalau 2 tuh dia gampang jatuh ya kan. Jadi sebelum saya yakin memulai dulu, saya ngerasa harus meyakinkan minimal 2 orang lain. Karena saya ini orang produk, saya orang desain, orang konten gitu ya. Jadi butuh orang marketing sama orang operation yang ngurusin admin, keuangan dan lain-lain. Nah, tiga ini tuh penting. Jadi kerjaan saya dulu dari saya punya ide, yakinkan 2 orang ini pertama dulu. Nah, setelah 2 orang ini yakin, akhirnya kami jalan bertiga, co-founding bertiga. Di situ kita kerja, bikin proposal dan lain-lain, bikin mock-up, sampai akhirnya bisa dapat pendanaan. Nah, setelah dapat pendanaan inilah baru kita mulai rekrut tim lebih banyak karena udah ada pendanaan ya kan, yaitu untuk IT karena UKM Indonesia kan website jadi butuh yang ngoding ya kan, terus konten karena kita hadir untuk memecahkan masalah akses informasi yang susah banget kayak 7 tahun lalu itu nyari informasi perizinan susah banget loh Mbak. Nah jadi kita butuh anak konten. Mereka yang memproduksi konten-konten yang sahih, informasi perizinan, informasi lainnya di UKM Indonesia untuk memudahkan akses informasi ke UMKM yang mau naik kelas. Oh, jadi untuk perjalanannya mengembangkan UKM Indonesia.id ini memang cukup berat ya, Bu? Mulai dari bertiga, lalu perlahan mengembangkan tim. Yeah. Jadi sampai saat ini timnya sudah lebih dari 100 orang, betul ya Mbak? Yeah. Nah dalam perjalanannya pernah nggak sih Ibu Dewi menemukan permasalahan yang mungkin sekarang ini juga dihadapi oleh sahabat wirausaha lainnya, yaitu karyawan yang suka gonta-ganti? Atau kalau sudah membimbing nih misalnya dari 0 sampai jago, tiba-tiba karyawannya pas udah jago pergi begitu aja, gimana Bu? Nah itu deh yang saya tuh salah satu hal yang saya syukurin banget ya Allah. Makasih banget. Itu tuh saya belum kejadian dan jangan sampai kejadian kalau bisa jangan sampai kejadian gitu ya. Nah jadi alhamdulillah tuh tim kita tuh lumayan langgeng ya. Yang tingkat konversinya itu lumayan kayak dari yang tadinya aktif jadi nggak aktif itu tim yang sifatnya kontributor penulis karena kita punya penulis lepas juga dan kita ada fasilitator pelatihan ada 100 lebih di seluruh Indonesia. Nah tapi yang langgeng itu lebih banyak yang langgeng sampai sekarang gitu udah bertahun-tahun sama kita. Nah saya pikir kenapa ya bisa seperti itu kalau saya refleksi ya dan bicara sama tim dan juga sama co-founder lainnya. Sepertinya itu yang bikin banyak orang merekat ke kita itu karena visi, percaya atau nggak percaya nih ya. Tapi itulah yang kami rasakan.
Jadi setiap kali saya presentasi kemana-mana, setiap kali nyari partner, nyari sponsor, nyari tim, selalu yang diucapkan pertama kali adalah kami UKM Indonesia.id ingin menghadirkan informasi, pengetahuan, dan berbagai kesempatan untuk UMKM yang ingin naik kelas. Jadi kalau dulu nyari pelatihan, nelfon teman, harus deket sama dinas atau apa baru dapat informasi. Sekarang nggak usah lagi. Ada, sudah dekat sama kamu. Biar visi kita tuh, dulu kalau saya ceramah atau presentasi nih, jualan-jualan, saya selalu bilang kayak gini. Kami tuh pengen pelaku usaha di Indonesia itu tuh jangan capek nyari informasi. Capeknya kerja aja. Oke. Biar kami yang cari informasi. Ya udah saya cerita kayak gitu. Nah, ternyata ada yang tergerak. Bu, saya mau bantu. Bu, saya mau ini. Bu, saya mau gabung. Nah, itu jadi visi itu jangan dianggap remeh deh, kalimat visi itu. Karena itu yang kami sungguh rasakan ya, visi. Terus yang kedua adalah insentif. Kejelasan insentif. Kan masalahnya visi itu bikin orang tertarik ya, tapi kan nggak bisa bikin kenyang. Betul. Makan tuh visi gitu kan ya, kagak bakalan kenyang. Nah jadi tetap harus ada insentifnya yang jelas. Nah di UKM Indonesia ini tuh saya juga termasuk tipe yang belak-belakan, terang-terangan. Perusahaan ini masih segini, duitnya cuma segini, cuma sanggup gaji pokok yang sifatnya overhead, biaya tetap, karena ini beban kan ya, biaya tetap itu kan omset naik turun tetap harus dibayar segitu gitu kan ya. Jadi biaya tetapnya cuma bisa segini. Tapi kalau kamu kreatif, running project, jalanin project, ikut project ini, project itu, ada project fee, project based income, sehingga take home pay-nya itu bisa lebih besar daripada gaji pokoknya gitu, karena tambahannya itu tadi dua itu. Dan kami selalu transparan tergantung projectnya, setiap project tuh punya anggaran sendiri-sendiri ya kan. Nah itu biasanya saya selalu bilang ke tim itu, kalau untuk project yang ini nih target saya 50% ya, karena begini. Kalau project yang ini 10% nggak apa-apa, karena begini gitu. Jadi banyak pertimbangannya, karena kita juga butuh pembelajaran, kita juga butuh promosi, kita juga perlu mitra strategis. Bahkan ada beberapa project tuh justru kita yang keluar uang juga ada gitu, karena kita mendukung suatu visi atau tujuan mulia tertentu gitu. Nah jadi kita sesuaikan per konteks, akhirnya tim itu tuh mulai bisa berpikir kontekstual juga. Jadi nggak semuanya duit dan duit aja gitu. Siapa yang kreatif bisa dapat, tapi mereka akhirnya sepertinya dengan sistem seperti itu mereka mungkin ya, karena banyak yang betah kan. Mungkin itu yang menjadi muncul rasa nyaman gitu. Jadi karena kita Excel tuh dibuka, Excel buka sama-sama gitu. Nah jadi ada, nggak bisa nih projectnya ini naikin lagi lah marginnya, karena kan cuma gini-gini, dihitung lagi sama mereka. Oke. Jadi kita deal banget per hal-hal kayak gitu. Dan yang ketiga berikutnya adalah peran dan indikator kinerjanya juga harus jelas. Misalnya tim konten, tentu ada indikatornya, misalnya ranking website nasional, ranking website global, itu yang kita monitor, naik nggak rankingnya, visitor gitu ya. Terus kalau yang kelola medsos juga ada indikatornya, CEO-nya juga ada indikatornya, mungkin terkait omset, terkait jumlah partner dan lain-lain. Ini sama-sama harus disepakati di awal sama tim. Jadi dia tuh tahu kerja tuh mau ngejar apa dan akan dinilai pakai indikator apa. Jadi nggak ada yang subjektif itu nggak ada jadinya Mbak. Dan dengan adanya KPI yang jelas itu tadi, indikator siapa yang jelas itu tadi, jadinya kami kalau di UKM Indonesia itu perusahaan yang nggak peduli absen. Jadinya yang penting targetnya tercapai. Jadi seperti itu. Dan itu mungkin juga salah satu hal yang juga bikin millennials nyaman ya. Karena itu orang Indonesia, kami mencatat itu bukan orang yang nyari uang dan uang banget kok. Banyak orang Indonesia itu tuh kerja nyari nyaman Mbak. Dan faktor penyebab yang bisa memunculkan rasa nyaman itu nggak sejati uang aja isinya, tapi sistem kerja, visi, teman kerjanya gitu kan ya, jenis pekerjaannya dan lain-lain.
Wah, jadi ternyata bukan cuman growth dari perusahaan aja yang perlu difokuskan, tapi juga growth SDM-nya. Betul ya, Betul, Bu? betul. Nah, terus kira-kira nih, Bu, kalau ada sahabat wirausaha yang punya problem gonta-ganti karyawan, itu faktornya apa aja sih sebenarnya, Bu? Ini mungkin saya bisa jawab dari pengalaman kami mendampingi anggota komunitas kami ya. Jadi saya tuh beberapa kali bikin workshop rencana usaha. Harusnya satu hari itu kan beres satu dokumen rencana usaha. Iya. Tapi di rencana itu, usaha itu ada komponen visi, di mana kita itu harus menulis kalimat visi. Kalimat visi berbunyi kalimat gitu kayak di UKM Indonesia, Pusat Informasi Pengetahuan dan Kesempatan bagi UMKM yang ingin naik kelas, itu kalimat gitu kan. Ternyata di bagian visi itu akhirnya jadi butuh kayak setengah hari sendiri. Wah, Yang saya pelajari apa? Artinya jangan-jangan banyak nih ya pelaku UMKM yang memang belum merumuskan visi mereka jangka panjang 5-10 tahun ke depan itu gimana. Jadi kalau saran saya, ini mesti dibenerin. Kita sebagai pemilik mesti punya visi. Bikin kalimat visinya. Kalau ini nggak ada, karyawannya juga kayak nggak punya arah gitu takutnya gitu. Nah yang kedua, mungkin ya kejelasan antara insentif sama peran dan KPI itu tadi ya yang nggak jelas gitu. Begitu nggak datang dicariin, dimarah-marah kenapa lu nggak datang segala. Atau ada juga yang karena outputnya itu tadinya tuh kurang perjelas indikatornya tuh apa gitu ya, kayak misalnya ranking website lah atau omset lah atau profit lah dan lain-lain, itu tidak diperjelas sehingga sering salah-salahan jadinya. Atau ada juga leader yang tipenya tuh micromanage, Mbak. Saya juga harus berobat, saya juga harus terapi loh, karena dulu kan saya ngerjain semuanya sendiri. Jadi dulu tuh salah satu feedback dari tim ke saya tuh, ibu jangan micromanage. Nah jadi mungkin banyak yang gonta-ganti juga mungkin bisa jadi karena itu juga. kurangnya delegasi, betul ya, Bu? Kurang kejelasan delegasi, baru orang ngerjain cara ini dikit, salah lu, ini lu. jadinya orang jadi nggak nyaman, itu tadi. Iya. Oke, saya juga kalau digituin langsung rasain trust issues. Iya, seperti itu. Oke, inspiratif sekali ya ternyata Bu Dewi. Kalau dirangkum, memang dalam berbisnis itu satu hal yang paling penting itu ternyata visi ya Bu. Memang harus ada visi, tanpa adanya visi yang jelas, orang yang bekerja dengan kita juga lama-kelamaan bisa jenuh. Oke, mungkin sekarang Mbak Dewi bisa kasih wejangan atau closing statement untuk sahabat wirausaha yang ada di sini. Oke, saya coba ya Mbak Cecil. Teman-teman sahabat wirausaha, kalau kita mau membangun tim, ini kan hampir pasti tujuannya untuk mengembangkan bisnis toh. Nah jadi kalau belum sempet-sempet, ya berarti harus disempetin bikin kalimat visi. Sebenarnya banyak pelaku usaha itu udah punya arah ke depan, cuma nggak terstruktur. Begitu disuruh bikin kalimat, apa ya? Kita mau ngapain ya? Itu ternyata nggak jelas. Nah ini harus teman-teman jadiin prioritas bersama tim. Kalau lebih bagus lagi visinya dibangun bareng tim dari proses diskusi dari tim yang ada saat ini. Kalau masih bingung juga bisa hubungin mentor atau coach seperti komunitas di ukmindonesia.id, itu pertama. Kedua adalah coba lebih transparan soal sistem insentif, job desk, dan indikator kinerjanya. Ini juga harus disempetin bikinnya. Banyak beberapa perusahaan itu bahkan ketika rekrutmen udah jelas-jelas ngasih list job desk-nya ini, range gajinya segini sampai segini. Akhirnya orang yang nggak cocok sama range gaji segitu langsung nggak ngelamar kan. Jadinya proses rekrutmen juga jadi semakin efisien. Yang ketiga, turunkan visi menjadi kalimat rekrutmen supaya bisa ngefilter tim yang masuk itu memang orang-orang yang suka, cinta sama visi kita. Jadi hubungan kita sama mereka itu bukan sekedar transaksional, gue kerjain A sampai Z, gue dapat gaji sekian. Tapi dia juga adalah anggota tim yang pengen melihat visi perusahaan terjadi. Nah itu sih yang ketiga menurut saya, wejangannya mau naik kelas, sempatkan lakukan 3 hal itu. Sempatkan, sekarang.
jangan ditunda-tunda lagi. Itu aja. Ini poinnya penting banget, kayaknya harus dipertegas nih sama Ibu Dewi. Jadi visi dari pemilik atau pemimpin bisnis itu bisa berimpact ke banyak hal, termasuk bagaimana para karyawan yang bekerja di dalamnya bisa merasa betah. Dari jawaban-jawaban Ibu Dewi ini, semoga bisa menjadi panduan buat sahabat wirausaha yang saat ini sedang mengalami problem gonta-ganti karyawan, dan bagaimana sistem benefit yang sebaiknya perlu disusun untuk karyawan, serta bisa memberikan perspektif baru bagi teman-teman yang saat ini sedang bertumbuh. Kalau sahabat wirausaha di titik ini belum menemukan visi bisnisnya ke depan, yuk, saatnya berefleksi lagi demi bisnis bisa berkembang lebih mapan ke depan. Cerdas berbisnis, Cerdas finansial. Semangat ya.